Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua ya. Hari ini insya Allah kita akan bahas terkait dengan ukuran pemusatan. Saya tak share screen ya. Share screen saya ya. Bentar. Sudah dibuka ya bukunya ya? Sudah, Bu. Ya udah keluar ya screen-nya ya. Oke, kita bahas anak-anak. Nah, ini soalnya ya. Bener ya? Yuk kita coba nomor 1. Langsung saja karena saya jadwalkan ini cuma setengah jam ya. Setelah itu saya ada jadwal di kelas yang lain. Yuk nomor 1. Gimana ini caranya? Kemarin kan kita sudah bahas ya terkait dengan rumusnya. Ini adalah data apa? Data kelompok. Ya, data kelompok. Intervalnya berapa? Kelasnya berapa sih? Saya tanya. Jumlah kelasnya ada berapa? Kelas tuh yang ini anak-anak. 6, Bu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelasnya 6. Oke, 6 kelas ya, tahu ya. Frekuensinya, kelas pertama adalah frekuensinya 10. 10. Kelas ketiga frekuensinya, kelas ketiga frekuensinya berapa? 7. Kelas ke-6 frekuensinya 3. Sekarang kita lihat. Ada 16, ada 24, ada 32, ada 40, ada 48, ada 56. Ini namanya adalah batas bawah anak-anak. Batas bawah. Oke, bawah kelas lah. Boleh, bawah kelas boleh. Ini atas kelas yang ini. Jadi kalau saya tanya, bawah kelas keempat berapa? Bawah kelas keempat. 40, Bu. 40, pinter. Atas kelas ke-6. 56. 63. Oh iya, 63. Pinter. Atas kelas ke-8. Tidak ada, kelasnya cuma 6 kok tanya ke-8 ya. Kelasnya kan cuma 6. Ya. Iya, kelas ke-8 enggak ada, ya enggak ada. Ya, jadi kalau kelasnya cuma 6 ya adanya kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kemudian dari bawah kelas ini anak-anak kita mengenal yang namanya tepi bawah kelas. Masih ingat kan penjelasan kemarin? Tepi bawah kelas itu adalah bawah kelas dikurangi setengah. Ya, dikurangi setengah. Kenapa sih harus ada tepi bawah kelas? Karena supaya data itu tidak ada yang meleset. Semua data tercover semua. Oke. Jadi aturannya tepi bawah kelas biasanya dilambangkan dengan TB. Oke, TBK Bu, kamu nggak ngarang sendiri itu namanya. Ya, di dalam matematika kita kenal namanya TB. TB itu apa? Tepi bawah kelas. Bawah kelas dikurangi setengah anak-anak. Berarti kalau tepi bawah kelas ke-1, maka jawabannya adalah 16 dikurangi setengah. Gitu anak-anak. Berapakah 16 dikurangi setengah? 15,5. 15 setengah, pinter. Oke. Kayaknya pakai item aja deh. Oke, kalau saya tanya tepi bawah kelas keempat berapa yuk? Berapa? 39,5. Iya, dari mana? Kelas keempat, bawah kelasnya? Iya, 1, 2, 3, 4. 40 dikurangi setengah. Berarti 39,5. Gini ya. Ngerti ya? Selain bawah kelas kita punya atas kelas anak-anak. Berarti ada tepi atas kelas. Oke. Kalau tepi bawah kelas dikurangi setengah, tepi atas kelas itu ditambah setengah anak-anak. Ditambah setengah, hati-hati. Kenapa Bu kok ditambah? Ya itu tadi, biar datanya tercover semua. Sing paling bawah itu di ndekno batasnya. Sing paling atas
itu ditambahi batasnya supaya semua data tercover, tidak ada yang meleset. Oke, berarti tepi atas kelas pertama berapa yuk? Kita lihat 23 ya. Berarti 23 ditambah setengah. Ini penting anak-anak. Kalau kita nggak inget ini, waduh nanti kalau sudah nyampe median, ya kesulitan kita, modus, min, bingung. Ya kalau min masih belum sih. Udah median, modus, simpangan semuanya. Ngerembet kemana-mana. Makanya ini harus paham ya. Berarti jadi 23 setengah. Ngerti ya? Ngerti. Sekarang kita coba soalnya. Nomor 1 yang ditanya apa? Berdasarkan data dicari apa Nilai rata-ratanya? rata-rata, Bu. Iya, min ya, masih ingat min itu rumusnya gimana? Yuk, min rumusnya gimana? Jumlah dari nilai tengah ya dikali frekuensinya ya dibagi jumlah semua frekuensinya. Ini min anak-anak. Nilai tengah golek ono nak. 16 ke 23, mainkan jarinya coba. 16 ke 23, 16-nya ikut dihitung ada berapa intervalnya. 16 ke 23. Jarinya mainkan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Ada berapa? 8 ya, Bu? Dilihat, no, ayo jarinya dimainkan. Ayo, jarinya mainkan. 16 sampai 23, 16-nya dihitung coba. Ada berapa? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Perlu jari saya, nah. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 7 anak-anak. Bener nggak? 7 nggak? Dua-duanya, Bu. Coba deh kita hitung, 16. Ya. 7. 17, 18, 19, 20. Udah 5 kan? 21. Iya, 22, 23. 7 apa 8 yuk? Termasuk yang terpanggil ya. 8 ya? 8, Bu. 8 ya, terima kasih. Jadi kalau kok saya tulis di sini 16, ya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gini ya. Nilai tengahnya berapa, Nak? Coba. Kalau misalkan ini adalah orang yang berdiri berbaris, paling tengah yang mana? Tidak ada, Bu, paling tengah. Karena dia bilangannya ini orangnya jumlahnya genap. Sehingga yang paling tengah ya kita bagi orang-orang yang berbaris ini 19, dengan 2. Nah, ini di sini anak-anak. Berapa hasilnya? 19 setengah. Berarti kalau saya selipkan di sini aja ya. Ini adalah XI-nya, saya selipkan di sini. Kok keliru kabeh iki piye iki? Bentar ya. Susah garisnya ini. Insya Allah tambah 3 garis bisa ya. Yuk, berapa tadi? 19 setengah. Di sini anak-anak. Yang kedua coba. Berapa? Data keempat. Nanti tambah setengah. 24, 25, 26, 27. Berapa? 7. 27 setengah. Pintar. Lanjut. Kelas yang ketiga. 35,5. 35,5. Oke, kelas yang keempat. 43,5. 43,5. Kelas yang kelima. 51,5. 51,5. Kelas yang keenam. 59,5. 59,5. Ini namanya adalah nilai tengah anak. Nilai tengah itu emang kita gunakan biasanya di statistik kelas 12 itu pada min. Ya, nanti bisa kita pakai ini rataan sementara. Boleh nanti. Ya, ini insya Allah di buku paket sudah ada, di buku LKS juga sudah ada. Jadi tinggal baca. Nah, biasanya baca itu wegah itu loh. Ya, jadi wegah itu harus diatasi. Nanti nggak bisa kalau wegah. Diterangkan sama Bu Amel saja misalkan ya. Emang diterangkan tuh enak anak-anak. Tapi diterangkan tuh sering lupa. Ya, kalau baca itu kan enak. Kalau baca itu kita baca, kita juga melihat menggunakan indera, kita juga akhirnya merekam anak-anak. Di otak kita itu merekam. Sehingga kalau mau
disimpangkan atau disalahkan orang lain, kita punya dalih. Karena kita baca, nggak jari ini Bu Amel ngene kok. Ngono misalkan, jari ini susah, jari ini. Ya, jadi begitu anak-anak. Oke, yuk lanjut kita masukkan ke rumusnya anak-anak. Bentar. Yuk, masuk yuk. Rumusnya apa? Nilai tengah dikali dengan frekuensi. Satu-satu ya, yang atas. Berarti 19,5 dikali 10. Karena bentuknya sigma anak-anak, sigma itu kan jumlah. Ya. Oke, yang ini ya. 27,5 dikali 17. Ya. Titiknya kelihatan ya ini ya. Kelihatan ya. Ditambah 35,5 dikali 7. Ditambah 43,5 dikali 10. Ya. Ditambah 51,5 dikali 3. Ditambah 59,5 dikali 3. Dibagi jumlah frekuensinya. Untuk jumlah frekuensi bagaimana? 1,5. Kita bisa ngitung dari atas ke bawah ini anak-anak. Kita jumlah semua. 10 tambah 17, 27. 27 sama ini 30. 30 tambah 10, 40. Berarti jumlahnya ada 43. Ya, coba dicek. Kali aja Bu Amel salah nih. Dicek anak-anak. Jumlahnya berapa? Udah? 50. 50. Bener 50? Iya 50. Pinter. Ya benar, Bu. Yang lain bisa ngikuti ya? Halo? Yang lain bisa ngikuti? Iya, Bu. Ya, yuk. Bisa, Bu. Ayo, sekarang Iya, cukup Bu. kalian di rumah. Saya minta kalian ngitung. Ayo hitung. Ini jumlahnya berapa? 109. Hitung dulu. Ayo mainkan kalkulatornya. Nggak ada kalkulator HP-nya. Dicoba pakai kalkulator HP. Bisa pakai kalkulator laptop. 1679. 1679 dibagi 50 anak-anak. 9 dibagi 50. Dibagi 50. Berapa? Hasilnya 33,58. Hasilnya adalah 33,58. Yang lain gimana? Ya. Yang lain gimana? Bisakah? Ngerti Ya, Bu, ya? 33,58, Bu. 33,58. Ngerti. Oke. Yang lain? Benar? Yang lain sudah ngitung belum? 50 dari mana? 50 jumlahnya nanya. Frekuensinya dihitung. 10 ditambah 17. Iya, Ditambah frekuensi. 7. Iya, ditambah 10. Ya, ditambah 3, ditambah 3. Frekuensinya dijumlah semua anak-anak. Oke. Bisa ya? Bisa? Bisa semua? Bisa. Alhamdulillah. Saya lanjut nomor Bisa, Bu. 2. Nomor 2, saya geser dulu. Gimana ini gesernya ini? Nah, ini nomor 2. Saya hapus dulu ya. Nah, nomor 2 anak-anak. Yuk. Yang ditanya apa? Yang ditanya? Median. Median dari data tersebut. Oke, median rumusnya gimana? Masih ingat kah? Boleh dibuka, enggak apa-apa. Kali ini, nanti kalau ulangan enggak boleh buka. Yuk. Median rumusnya tepi bawah kelas, ya, ditambah C dikali setengah kali N dikurangi FK dibagi FM. Opo wae sibuk iku, Bu? TB tepi bawah kelas median. Berarti kalian harus menentukan kelas mediannya mana dulu. Gimana caranya cari kelas median? Kita jumlah dulu frekuensinya, Nana. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 20, 42. 42 tambah 8, 50. Tengah-tengahnya 50 berapa? 25. 25. Cari data ke 25, Nana. Dari atas yang hitungnya ya. 5 tambah 10 masih data ke 15, oke? 15 tambah 7 masih data ke 22. Berarti data ke 25 itu berada di sini, anak-anak. Nah, di sini. Yang saya kasih garis.
Nah, frekuensi ke-25 itu di sini. Maka ini yang dinamakan kelas median. Oke, tepi bawah kelas median ya berarti 45 dikurangi setengah anak-anak. TB-nya adalah 45 dikurangi setengah. Berapa 45 dikurangi setengah ya? Berapa? 45 dikurangi setengah? 44,5. 44,5 pintar. Wes, TB-nya sudah. C-nya anak-anak, C itu intervalnya. Mainkan tangan kalian 45 ke 49 ada berapa? Ada berapa? 45 ke 49 ada 4. 5. Mainkan tangannya. Tangannya dimainkan. 5 ya. Iya Bu, 5 Bu. 45-nya ikut. 9, 45, 46, 47, 48, 49. Oke, 5 ya. Oke. Ya, berarti C-nya 5. Iya Bu, 5. Setengah N jumlah datanya 50 anak-anak. Berarti setengah N itu nanti saya ganti dengan setengah kali 50. Setengah kali 50 itu adalah 25. 25. Oke, FK. Apa FK ku? Frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti sebelum frekuensi ini, itu di atas itu jumlahnya ada berapa? FK itu ini anak-anak. 22. 22. Loh, ngerti kan? Oke, 22 FK-nya. Iya Bu. FM-nya adalah frekuensinya si median sendiri. Frekuensinya adalah 20. Loh. Ya, oke. Berarti ini TB anak-anak 44,5. C-nya adalah 5. Oke. Setengah N-nya adalah 25. Dikurangi FK-nya adalah 22. Dibagi dengan FM-nya adalah 20. Gini ya. Oke. 20. Oke, ini selesaikan dulu. Pembagiannya selesaikan dulu. Oke, berarti hasilnya sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali 25 dikurangi 22 berapa ya? 3/20. 3/20. Ini bisa saya kecilkan ya, berapa nih? Berapa nih? 4 Bu. 4. Berarti 3/4 nak ya. 3/4 kalau pakai desimal berapa ya? Iya Bu. Berapa? 0, 44,5 3/4. 3/4 itu 0,75. 75. Berarti hasilnya tinggal ditambah 44,5 ditambah 45,25. iya 0,75. Bener tanpa 45. Tambah. Iya. Bener ya? 5, 12. Bener ya? Erna bener ya? 45,25. Selesai anak-anak. Inilah Iya Bu. nilai mediannya. Oke, ini nilai mediannya. Jelas ya? Oh, pinter kan? Ya, pinter. Alhamdulillah. Lanjut anak-anak nomor 3. Kita masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Kita lihat nomor 3. Saya hapus dulu. Nomor 3 yuk. Yang ditanya apa? Yang ditanya? Modus. Modus. Nah, modus. Rumusnya modus piye? Rumusnya modus. Yo, modus sama dengan TB ditambah C dikali yuk D1 dibagi D1 tambah D2. Rumusnya kok akeh sih Bu? Iya nak. Namanya sekolah itu kudu soro yo. Para ulama itu kalau sekolah, kabarnya dulu Nana, mereka bisa pinter itu. Sekolah itu sampai sakitnya itu kencing darah Nana. Karena soro. Yo, ini belum ada apa-apanya ini. Ya, jadi ya harus Bu nggak apal. Nanti kalau kita sering latihan, insya Allah apal sendiri kok. Yes, ya, lanjut. Sekarang yang ditanya modus. Berarti kalian harus menentukan kelas modus. Modus itu apa sih? Ada yang tahu modus apa? Modus adalah nilai yang sering muncul. Berarti harus dilihat dari frekuensinya. Frekuensinya delok yang paling gede anak-anak. Yang paling gede manakah frekuensinya dari ini? Paling gede mana? Yang 104. Ini loh 11 Bu. 154 itu. Iya, ini kan paling gede ya. Sehingga yang namanya kelas modus itu yang ini nak. Nah, ini kelas modus nak. Kelas modusnya di sini. Ojo nolek yang lain, ya sih gitu loh. Yuk kita cari TB.
TB-nya modus. Berarti berapa TB-nya modus? Berapa? Bahwa kelasnya dikurangi setengah. 146 dikurangi setengah. Berapa, Nak? 100 45,5. Iya. 45,5. Iya, C-nya mainkan jarinya. Yuk, 146 sampai 154 ada berapa? Jarinya dimainkan. 146, 8, Bu. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 8 apa 9? 8 apa 9? Mainkan 9, Bu. jarinya. 9 9. anak-anak. 9, Bu. 9, Bu. Oke. Kalau di LKS pakai P anak-anak. 9. Enggak apa-apa, C atau P sama saja. Oke. Pokoknya letaknya harus tahu. Dia mau pakai rumus di LKS monggo, mau pakai rumus di paket monggo. Ya. Modelnya pasti sama anak-anak. Oke. D1, apakah D1 itu? D1 itu adalah frekuensi D1 itu adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kan kelas modus di sini ya. Kelas sebelumnya itu ini anak-anak. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? 1. 11 dikurangi 10. 1. D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti yang kelas modus dengan kelas bawahnya. Berapa selisihnya? 11 dengan 5. 6. Oke, selisih itu anak-anak. Nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Ojo diwalik. Selisih namanya. Ya, Bu, nanti ketemunya minus. Iya, kamu akan ketemu minus ketika nilaimu yang kecil kamu taruh di depan. Kalau selisih itu yang besar yang di depan anak-anak. Ya? Yuk, sudah selesai semua kan ini? Sudah kita definisikan, berarti modusnya sama dengan, ayo kamu yang ngomong, saya nulis. Yuk. 145,5. Terus, lanjut. Ayo. C-nya berapa? 9. Yuk. Ayo, enggak usah takut, ayo. Enggak usah takut salah. Terus. 1 Oke, pinter. 145,5 ditambah 9 kali 1 berapa ya? 9 dibagi 9 per 7, Bu. 7. Nah, 9/7 itu berapa? 9/7 itu berapa? 1,28. 1,28. Kalau ditambah jadi berapa nih? 146,78. 146,78. Bu, nanti kalau ulangan kan nggak boleh pakai kalkulator. Terus gimana? Nanti kalau ulangan insya Allah nilainya bulat anak-anak. Kalau misalkan pecahannya nggak akan makan banyak waktu begitu. Oke, desimal pun juga pasti desimal yang sederhana. Nggak usah khawatir gitu. Ya? Jelas ya? Jelas. Ini adalah modusnya. Kalau misalkan kalian gamang, modusnya itu maksudnya gimana? Kita lihat nilai modusnya itu 146,78. Kita lihat benar nggak dia berada di kelas modus. Di sini kan letaknya. 146 kan di sini. Berarti 146,78 pasti letaknya di sini. Kalau sampai nanti kalian menemukan atau ngitung ternyata di luar kelas modus, pasti hitunganmu salah. Kan begitu. Ya, gampangannya ngono anak-anak. Jelas ya? Wis, rata-rata sudah, median sudah, modus sudah. Berarti sudah selesai tugas saya. Tinggal kalian banyak latihan. Ya, kita coba lagi nomor 4. Makanya itu anak-anak harusnya kalau belajar itu, sebelum pelajaran itu kita mulai, kalian baca dulu. Ya, dibaca dulu. Kalau misalkan ada tugas, dikerjakan dulu. Jadi ketika tugas itu dibahas, kita itu otak kita itu enggak kosong gitu loh. Sono isi nih. Seandainya salah, itu pun bisa nanti, oh alah ternyata salah saya di sini, begitu. Ya, yuk kita lanjut nomor 4. Masih ada waktu? Masih ada waktu 10 menit? Sekarang yang ditanya apa untuk nomor 4?
Median. Median. Median, Bu. Gimana caranya menentukan kelas median? EB ditambah 1/2N Kelasnya dulu Erna. dikurangi. Erna kelasnya dulu. Oh iya, kelas Kelasnya yang mana, yuk? Tentukan dulu. Orangnya 40, berarti mediannya berapa? mediannya Dibagi itu 2 kan? Dibagi 2 toh? 40 bagi 2 berapa? 20. 20. Cari orang ke 20 di mana, anak-anak? 4 tambah 5? 9. 9 tambah 14? 9. 9 tambah 14? 23. 23. Belum ya? 23. Belum ya? Sudah apa belum? Belum. Iya. Sudah. Orangnya katanya tadi 20. 20 toh? Oh iya, Bu, 20. Ayo dong. Bu Amel bilang belum, ngomongnya belum, disesatkan akhirnya. Sudah nah, ya ini kelasnya. Oke. Iki kelasnya. Nah, ini kelas median. Baru setelah dapat kelasnya kita cari TB-nya berapa yo. Tadi rumusnya gimana? Saya tulis dulu. Median sama dengan TB ditambah C dikali setengah kali N dikurangi FK dibagi Fn. Bu Amel kok gak pakai rumus yang ada di LKS? Wes pakai rumus ini boleh. Oke, pakai rumus di LKS boleh. Caranya sama kok. Nanti sama beda-beda, di LKS beda, di paket beda, di modul pun juga beda. Iya, saya belum kirim modulnya ya untuk statistik ya. Nanti saya kirim ya. Oke, anak-anak. Gimana ini? Yo, TB-nya berapa? 61 dikurangi Iya, 0,5. berapa? 60,5. Pinter. Terus 60,5. C, mainkan jarimu. Berapa itu C-nya? 61 ke 70. Nggak boleh 70 dikurangi 61 loh ya. 11, Bu. 11 apa 10? 10, 10. Bu, 10. Oke. Dimainkan jarinya 10, nak. Ya, lanjut. C-nya sudah setengah N. Setengah dikali jumlah datanya. Berarti setengah kali 40 berapa? 20. Lanjut. FK, masih ingat FK? FK adalah frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini tambah ini anak-anak. 9. 9. FM. Apa FM tadi? Frekuensi kelas mediannya 14. Sip. Masukkan. TB-nya berapa? 60,5. Next. Ditambah 10. Oke, next. 10. 20. Next. Dikurangi 9. Next. Per 14. 14. Oh, pinter ya. Saya tuh kan kadang-kadang heran anak-anak. Kalian tuh kalau belajar ditemani pinter, tapi nek ngerjakan tugas kok gak iso ki piye to? Paling feeling saya, kalian tuh bukan gak iso, tapi gak mau ngerjakan. Durung didelok tugasnya. Iya toh? Bener ya saya ya? Ini gak bener berarti fitnah lah, An. Bener apa enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Soalnya sulit. Lagi kok bisa yo? Tadi ngomongnya masih Iya proses, kan, Bu. Dipandu soalnya, Bu. Oh gitu. Lah terus masa dipandu terus, nak? Udah kelas 12 loh. Ya, udah siap menikah. Udah siap kuliah. Kan begitu. Ayo dong berubah dong. Yuk, lanjut. 60. Ditambah 10 kali berapa nih? 11. 11 per 14. Yuk, mainkan kalkulatornya. Hasilnya berapa? Itu 110 per 14. Berapa? 70,5 di Berapa? sebentar. Ya, yuk dihitung dulu. Saya tunggu. Berapa? 11 per 14. 7, 0,78. oh, 110 dibagi 14 kok, nak. 110 Oh, bagi 110 14 itu pinter, Bu. berapa? 7,85, Bu. Nah, itu dia, pinter. Sopo iki cek ta? Dimas yo. Gani, Bu. Oh, Gani. Gani
Ya, sorry Gani yo. Saya itu untuk mendeteksi ini suaranya siapa itu masih belum bisa ini. Yuk, berarti hasilnya berapa? 60. Berapa hasilnya? 60,5 ditambah 7,86. Berapa hasilnya? 68,36. 68,36. Pinter. Selesai. Alhamdulillah. Oke, selesai ya. Besok kalau PHB soalnya bab 1 tok nak ya. Dimensi 3 saja ini nggak termasuk. Ini nanti kalau PAS-nya. Maka kelas 12 itu cuma 1 bab anak-anak. PHB 1 bab. PAS 1 bab. Ya, cuma jangan sampai halah dan cuma 1 bab aja gampang. Gampang no itu loh. Ya. Yang bangun ruang itu, Bu. Iya, Itu bangun apa ruang juga itu. masuk ulang. Loh iya, itu semua. Dimensi 3 itu PHB-nya isinya itu tok, enggak ada yang lain. Oke. Wes ya, lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 kita cari, buatlah tabel distribusi frekuensinya data tersebut. Masih ingat kan? Bikin distribusi frekuensi. Kalau kita nggak bikin anak-anak, kita nggak bisa hitung modusnya. Ya apa caranya? Datanya bukan data kelompok ini. Dikelompokkan dulu. Oke. Caranya gimana? Kemarin kan sudah saya kasih caranya. Jadi khususan untuk nomor 5. Ini kalau kita bahas nggak cukup ini waktunya. Kita tinggal 4 menit. Nanti habis itu kalian akan masuk pelajaran yang lain. Caranya gimana? Caranya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kemarin. Ya, ambil dulu data paling kecil, jadi deteksi dulu data paling kecil. Insya Allah kemarin di videonya sudah ada kan? Ya, saya mengharapkan kalian bisa. Bisa nggak? Oke, saya kasih hasil akhirnya saja ya. Saya kasih hasil akhirnya saja. Jadi nanti ini bukan tugas, kalian kerjakan. Hasil akhirnya untuk yang A, Bu Amil kok sudah tahu ya? Bu Amil punya kuncinya kok. Ya, oke. Jadi untuk yang A, insya Allah kalian bisa. Yang A kalian bisa. Yang B untuk modusnya ini hasilnya adalah 24,95. Nah ini hasilnya ini anak-anak. Oke? Erna berapa hasilnya? Erna sudah bikin? Modusnya saya kok 2. Berapa Bu modusnya tadi Bu? 24,95 nak. Berapa Erna? Bentar. Modus. Saya 2825 Bu. 2825. Kok Iya, bisa? salah kayaknya Bu. Ini tabel frekuensinya gimana? Distribusi frekuensi apa? Ada berapa kelas Erna? Kelasnya ada 5. Kelasnya ada 5, benar. Terus batas bawah kelasnya berapa? Data bawah kelasnya itu 22. 22. Nilai paling kecil ada 15 loh, R. Ada 12. Nilai paling kecil berapa nih di sini? 12 ya? Oh iya. Iya. Iya, Bu. Iya, 12. Paling besar berapa paling besar? Paling besar? Paling besar 30 ada 57. 35. Paling besar berapa? 57. 57. 40. 57. Ini. Paling besar 57 ya? Iya. Iya. 12 dikurangi 57 berapa ya? 57 dikurangi 12. 45. 45. Iya. Jadi pakai ini anak-anak, pakai prosedurnya bikin distribusi frekuensi. Jadi nanti begini. Masih ingat kan? Sebentar, saya bukain. Di buku LKS ya. Kemarin kalau kalian baca insya Allah cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Halaman 39 anak-anak. Halaman 40. Halaman 40 nak. Coba dibuka yuk. Halaman 40. Wes. Udah ya? Yuk saya pandu bikin distribusi frekuensinya, nanti bikin dewe ya. Oke?
Pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan nilai maksimum sama nilai minimumnya. X maksimumnya tadi 57 ya benar ya Nadia ya. X nilai minimumnya adalah 12. Berarti jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum anak-anak. Berarti 57 dikurangi 12. Hasilnya adalah 45. 45. Ya, benar ya? Ya, Bu. Jangkauannya 45. Kemudian kita cari banyaknya kelas. Masih ingat kan caranya? Banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Stargess ya, kemarin ya. Oke, gimana? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari N. N-nya adalah jumlah. N-nya adalah jumlah frekuensinya, anak-anak. Berarti 1 ditambah 3,3 log jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 4, 40. Ini anak-anak. 40. Jadi berapa hasilnya? Berapa kannya? Coba. 1 ditambah 3,3 log 40. 9. Berapa? Log 40. Kemudian dikali 3,3. Kemudian ditambah 1. Ditambah 1. Berarti 6,28 ya? Benar nggak? Iya, 6,28. 6,28. Oke, K-nya ini adalah 6,28. Berarti banyaknya kelasnya ini anak-anak. Kita ambil yang teratas dari ini. Berarti 6 lebih kan ini. Berarti kelasnya ada 7. Iya. Kelasnya 7 ya? Halo? Bener nggak? Kalau pakai aturan Stargess ya. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pakai aturan Stargess begitu. Kemudian lanjut next. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelas. Panjang kelas. Masih ingat kan panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi K, anak. Jangkauannya adalah 45 dibagi 7. Berapa kan 45 dibagi 7? 45 dibagi 7. 45 dibagi 7. 6,42. Iya, 6,43 ya? Ya kan? 43 ya? Dibulatkan toh? Ya, Bu, dibulatkan. Ya. Nah, jadi dibulatkannya juga ke atas. Berapa ini? 7. Oke? 7. Sudah. Kalau sudah, baru kita bikin tabelnya. Ya, bisa ini? Biasanya anak-anak kalau kita bikin tabelnya. Bentar, sih. Nah, geser aja ya. Geser hilang kok soalnya. Enggak apa-apa ya soal hilang ya. Nah, gini aja. Tabelnya nanti gini anak-anak. Nah, bikin tabelnya. Ini tabelnya. Jadi kelasnya itu enggak jadi 5 jadi 7 ya, Bu? Iya, kalau kita pakai aturan Stargess jadi 7. Ya. Saya bikinnya kemarin 5. Saya salah hitung nih. Kemarin saya lihatnya bukan 57. Karo ngantuk enggak kali. Nah, gini kan enak kita bahas ya. Kelasnya 7 anak-anak. Dicoba ya. Dengan data yang sudah kita cari ini kita coba. Oke? Berarti biasanya anak-anak bahwa kelasnya ini kita pakai nilai paling kecil 12 anak-anak. Oke? Intervalnya panjang kelasnya tadi adalah 7 ya. Berarti 12 hitungan pakai jarimu 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Nah, oke, bawahnya 19, dihitung 7 dan seterusnya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 nah. Ya benar ya? Lanjut bawahnya 26 sampai 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 42. 32. Iya. 22. Oke. Bawahnya lagi 33 sampai 34, 35, 36, 37, 38, 39. 38. Benar. 40 sampai 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 anak-anak. 6. Oke, lanjut 47 sampai 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Oke, lanjut 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Selesai ya. Terakhirnya kan 57 anak-anak. Nah, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 17. Bisa? Coba enak ya? Duh, kita sudah selesai 5 menit ini. Sudah kelewatan 5 menit. Mohon maaf ya, nanti mintakan maaf kepada guru pengajar kelas berikutnya ya. Oke, anak-anak, mungkin ini Ya. saja ya. Mungkin ini Iya, Bu. saja yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih anak ya atas perhatiannya yang sudah hadir hari ini. Nanti insya Allah kalau yang belum hadir nanti bisa lihat ya di videonya ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Ya apa nak? Ya apa? Gimana nak? Ini sudah ada Itu di tabelnya pakai nilai frekuensinya ya, Bu ya. Berarti ada kayak 3 kolom. 3 baris. Iya, baris. 3 baris. Maksudnya piye? Kan 7 itu. Kelasnya kan 7. Ya, maksudnya Mm-mm. tabelnya itu ada 3 bentuk gitu loh, Bu. Ke menyampingnya itu loh. Menyampingnya ya 2 toh. Enggak pakai nilai frekuensi. Frekuensi sama itu, sama intervalnya. Oh, oke. Frekuensi sama intervalnya, nak. Itu R. R, Iya, nah. iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Ini ada Abror, ada Gani, ada Alvin, ada Ari, ada Ulia, ada Mudor, ada Dimas kembar, ada Cika, ada Erna, ada Lisa, ada Lydia, ada Maldini, ada Nadia, ada Saharani, ada Tamara. Insya Allah anak-anak kalian nanti akan dapat kiriman akun belajar dari wali kelas ya. Mohon diaktifkan ya. Nanti kita akan berikutnya kalau pakai meeting pakai itu aja, sehingga nama kalian yang terpampang di ruang chat saya ini adalah nama kalian sendiri, bukan nama akun HP. Oke? Ya, segera diaktifkan ya akun belajarnya ya. Nanti saya cek ya. Yang Ya. kesulitan untuk mengaktifkan akun belajar hubungi saya ya, nak ya. Ya, Ya, Bu. WA. Oke. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai sini dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.